Oke guys, bertemu lagi bersama saya Uhing Tea. Kegiatan kali ini kedatangan dari kementerian ya Bu ya? Iya, dari kementerian Dari sama kementerian. Dinas Ketahanan Pangan DKP 3 Kabupaten Majalengka. Ada Bu Diah juga. Halo Bu Diah. Halo. PPL Pasir. Halo. Ini untuk monitoring tanam kedelai ya Bu? Dilimpadna Kacang hijau. Oh, kacang hijau. nya tinggalan. Kacang hijau monitoring kacang Ya hijau. kasih lumpan. Oke. Hari ini kita kedatangan banyak tamu. Sebelah sana Pak ya. Oke, ikuti terus. Perjalanannya cukup jauh, lumayan lah dari jalan. Lockdown desa sini tuh, makanya kita tidak bisa monitoring, jadi keterlatan ininya masuk. Siap. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, pagi hari ini kita ada di lokasi penangkaran benih kacang hijau. Ya. Lokasi bantuan pengembangan petani produsen benih kacang hijau dari Kementerian Pertanian. Di sini kurang lebih 25 hektar ya, 25 hektar. Sekarang sudah mulai panen. Di kacang hijau itu panennya 3 kali ya Pak. Nah, ini ada Pak Emon dari PBT, kemudian Bu Rati ya, Bu Rati dari Majalengka, kayaknya kenal. Iya. Terus Pak Kardata kelompok tani, kemudian dari Pemdo, kemudian dari Pak Evi dari koordinator. Jadi pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan monitoring kegiatan P3B TP kacang hijau. Nah, tentunya kita dari Kementerian Pertanian ingin tahu sejauh mana kegiatan untuk penangkaran kacang hijau ini, ya, sejauh ini seperti apa di lapangan. Dan tentunya kita harapkan nanti ini akan menjadi benih ya. Jadi tentunya Pak Kardata sebelumnya sudah jadi ditangkar kan ini, belum. Jadi ini pertama kali pertanaman kacang hijau di sini menjadi benih nantinya ya, yang biasanya untuk konsumsi dijual mungkin untuk toge misalnya ya, toge atau bubur. Nah, ini sekarang kita arahkan untuk menjadi benih. Nah, tentunya kita harapkan nanti setelah panen kemudian diambil oleh off-taker, sudah ada off-takernya ya. Nah, Pak Kardata bisa merasakan manfaatnya, nilai tambahnya ya, jika dibandingkan antara konsumsi dengan benih. Nanti Bapak kan sekarang belum merasakan ya Pak, baru mau panen. Nah, kita coba dengarkan langsung dari para pihak yang ikut mendukung kegiatan P3B-nya Kementerian Pertanian. Dari mulai Pak Kardata dulu, silakan Pak. Nama saya Kardata, Ketua Kelompok Tani Limpad wilayah Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah ada program dari Dinas Kementerian. Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dari pusat atau dari provinsi atau dari kabupaten. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini ada program ini, mudah-mudahan kedepannya
para petani khususnya yang ada di kelompok tani limpad ini supaya ada nilai tambah untuk kesejahteraan para petani saat ini. Ada kendala Pak waktu Kalau kendala pencairan? Nggak ada. Kalau ya. sekarang mungkin ada kendala hama yang serangan hama tikus. Jadi Itu kami sering terjadi tikus atau baru kali ini? sering sih, Sering. sering terjadi. Tapi sekarang juga baru kemarin ada cuaca, ada curah hujan 3 kali. Jadi tikusnya itu keluar. Ya. Jadi sangat prihatin lah, beberapa hektar di wilayah kami ada serangan tikus. Kemarin juga udah diperiksa sama POPT, oke sama Ibu PPL, udah dilihat diperiksa Pak. Ya. Mungkin itu. Ya, mudah-mudahan nanti ini ya berhasil ya Pak. Jadinya panen pertama, kedua, ketiga. Saya juga baru tahu kalau ada 3 kali panen. Mungkin 4 kali Pak bisa. 4 kali ya. Saya kira langsung babat panen gitu Enggak. enggak ya. Karena masaknya enggak bersamaan ya. Tapi alhamdulillah kacang hijau itu masalah harganya tuh di tingkat petani itu sangat membiurkan Pak. Itu. Benih kan juga Tertarik, mahal Pak ya. harganya. Alhamdulillah sekarang mau di penangkar benih lah Ya. gitu. Tapi mudah-mudahan nilainya bertambah lah gitu. Ya. Oke, makasih Pak Kardata ya. Kemudian ke penyuluh nih, pendamping nih. Bagaimanapun penyuluh ini senjata di depan tuh yang Bapak ya. Kira-kira program ini bagaimana nih, program P3B-nya ini? Apakah sudah terbiasa atau baru atau bagaimana? Kalau program yang kacang kedelai memang biasa ya Pak di sini. Cuman yang buat penangkar emang baru kali ini. Baru kali ini. Biasanya emang udah biasa, tapi buat konsumsi, bukan buat di benih. Ya. Kalau dari kelompok tadinya kira-kira gimana? Susah atau mudah nih untuk diarahkan nih? Alhamdulillah yang limpad mah mudah Pak. Mudah ya. Kekompakannya masih Ya. bagus. Ya, karena tanpa kelompok, tanpa ini nggak bisa jalan. Ya. Oke, kemudian dari PBT nih, PBT ini apa yang melakukan sertifikasi? Ya. Coba Pak, ini sudah didaftarkan belum dari awal atau baru terlambat atau bagaimana nih dari PBT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PBT Majalengka. Mengawal penangkaran kegiatan P3BT ini ya mungkin ada kendala sedikit lah. Ini ada ketelatan mungkin 10 hari Pak. Daftar. Udah tanam ini baru daftar. Tapi karena kegiatan tapi berjalan ini masih bisa diperiksa. Tapi untuk berjalan ke proses growing ini kan udah pernah dulu udah kerjasama dengan PP Plumbon di bidang kedelai. Kan kalau proses itu growing itu udah paham, jadi tidak susah lagi lah kita sebagai PBT untuk mengarahkan. Ya, kira-kira gimana nih Pak prospek areal penangkarannya nih? Kira-kira berapa nih dapatnya 1 hektar atau apa nih ukurannya di sini? Kira-kira gimana nih Pak? Kalau PBT biasanya paham nih prediksinya berapa? Ini kalau tanaman seperti gini mah 1,3 bisa dapat 1,3 ya. Panen paling itu jadi calon benih. Calon benih. Terus Kalau jadi posisi gini. Ya calon benih. udah calon benih ya. Udah calon benih untuk diujikan. Kalau untuk panen semua apa namanya? Biji kering atau apa ya? Biji keling ini kalau dari tanam 4 kali panen ya bisa 1,5 ini ya. Kalau seperti tanaman seperti gini gitu Pak. Ya. Tapi karena banyak yang Ya intinya ini bisa jadi benih ya. Apotekernya juga sudah ada ya tadi. ada Putra Mandiri Pak Momon. Momon ya. DMB kedelai ini Pak. Udah kedelai Pak. Apa tempe kedelai? Ya. Pernah jumpa nggak ya Pak? Pak Catur. Pasti. Seperti ini. Kayaknya pernah tuh. Ini Bapak nanti yang ngambil ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan itu Pak. Ya. Harus cash and carry ya Pak? Cash and carry nggak?
penting mah Kamu dijamin dianjuk kali. Oh, katanya. kalau di dinas provinsi masih ada anggaran alokasi Alokasi itu dari ada. TP. Dari provinsi itu kemarin ada 250 Pak, menawarkan. Cuma kami melihat dulu potensinya udah pada mampu tanam, sudah kelewat tanam gitu. Jadi takutnya tidak tertanam. Tapi kami sudah ngajukan yang ABT Pak, 100 hektar. Ada dapat ya? Dari pusat? Menunggu distribusi sudah proses. Ya. Oke, udah nanti Pak ini ada apa? Pasarnya Ya. udah. Ya. Jadi emang harus nyambung Pak. Bikin benih kalau hasilnya nggak ada yang ngambil ya Iya. kasihan ini. Iya. Kedua petani juga begitu. Mau dibuang kemana? Tapi kalau ini kan toge bisa, bubur kacang hijau bisa ya. Bingung. Oke, kemudian dari dinas kabupaten itu gimana nih program kita nih? Perlu dilanjutkan atau sampai di sini saja nih? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Dinas DKP 3 Kabupaten Majalengka sangat berterima kasih atas kepercayaan dari kementerian, khususnya dari Ditjen Perbenihan untuk mendapat program P3BT kacang hijau, karena kami sadari ini jarang Pak, jarang di Jawa Barat dan di Indonesia juga. Nah, kami melihat potensi apakah itu kelompok obsteker, PBT dan sebagainya di lapangan. Kami merasa mengusulkan, berani mengusulkan, dan alhamdulillah didukung oleh semua pihak. Itu untuk perbenihan kacang hijau memang baru Pak di kami di Kabupaten Majalengka, tapi untuk konsumsi sudah banyak, malah potensinya banyak sekali di daerah utara Pak, hampir 1000 lebih untuk konsumsi, tapi untuk perbenihan baru kali ini ya Pak. Nah, kami berharap karena perbedaan benih dengan konsumsi itu pasti ada ya Pak ya, tinggi. Kami berharap perbenihan ini makin bertambah lah alokasinya untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian juga keterjaminan tadi kata Bapak, dari benih masuk ke program khusus untuk palawija ya Pak ya, karena kan susah kalau palawija ke programnya itu klik gitu, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok petani penangkarnya. Terus terang kami di perbenihan itu untuk benihnya kesulitan. Kadang yang balai benih saja nyari benih sumbernya susah. Jadi memang harus dihilirnya dulu ya di litbang. Ketika litbang tidak ada benih sumber, tidak ada BS, BD, sininya udah paling ada yang turun-temurun, nggak tahu turunan keberapa gitu ya. Memang perlu perhatian kita semua ya, kacang hijau ya lebih menguntungkan ya. Dari sisi saprodi juga itu ya Pak, lebih ringan ya. Lebih ringan. Lebih ringan, pekerjaan juga lebih ringan Pak. Itu tapi maaf Pak, ini saya juga sebetulnya kebetulan juga baru ini Pak. Itu penangkaran di kacang hijau. Saya mah itu bergelutnya di kedelai Pak sebetulnya. Kebetulan ini sama aja lah, yang penting kacang katanya. Yang jadi permasalahan saya itu di pemasaran Pak. Kenapa melihat ke belakang para petani itu tidak bisa membedakan, bukan. Petani itu memilihnya benihnya benih goah, Bu. Kenapa? Benih asal sendiri. Kenapa? Produksinya yang benih goah, yang benih punya sendiri, sama benih yang punya label hampir sama katanya. Cuman yang bedanya harga. Kok yang berlabel agak mahal, kalau yang itu mah kan standarnya standar konsumsi Pak. Yang jadi permasalahan di penangkar itu Pak. Kenapa ya para petani itu lebih baik ya ngambil sendiri. Contohnya si ibu yang tadi panen, dia itu misahkan dulu Pak, buat nanti tahun depan. Iya, nyeleksi sendiri. Yang ketinggalan Pak Jajang yang itu mau kemana dijual, larinya nantinya ke konsumsi lagi Pak. Kalau tidak dibuat oleh program berikutnya. Iya, kecuali ada program ibu itu ada baru masuk. Kalau dipasarkan sendiri Pak, asalnya teh tadi sesah Bu. Ya, itu, Pak. Kita yang sulit kan gitu Pak, bukan hanya kacang hijau ya, padi aja begitu ya enggak, padi cari yang bagus disisain gitu ya.
di sendiri. Sama semua seperti itu Pak. Artinya memang untuk menimbulkan kesadaran petani menggunakan benih bersertifikat ini tantangan Pak. Iya. Mudah. Iya. Tapi maaf kalau di kedelai mah Pak ada perbedaan. Pertama dari produksi, dari kualitas lagi. Yang berlabel dengan yang tidak berlabel kualitasnya agak beda Pak. Dari mulai warna, iya dari mulai bentuk, iya bagus yang berlabel. Kalau di kacang hijau, maaf deh, karena pasarnya lebih banyaknya ke konsumsi larinya, jadi mendingan gitulah. So yakin sama si ibu juga nanti kalau panen misahkan dulu Pak. Nanti tahun depan kalau disuruh beli mungkin si ibu saya mau udah punya. Gitu Pak. Yang jadi permasalahan di penangkarnya Pak. Yang dipakai jalan, yang program pemerintah sudah jalan. Ya, tapi mudah-mudahan ini juga karena ini sayang Pak, ini kan kelasnya SS Pak. Ini turunan keduanya SS2 Pak. Kalau dijual konsumsi ya lebar kelas tuh Pak. Oh dibiarkan Pak. Oh program Tahun depan saya ada lagi. Oh ya. Kacang hijau programnya. Ya. Kalau ini kan berapa bulan? 4 bulan ya. Kalau daya simpan Pak kacang hijau yang penting kadar airnya maksimal, insya Allah 1 tahun kuat Pak. 4 bulan. 4 bulan expired. Syukur kalau Tapi nanti bisa diulang lagi. Ya diulang. Tapi kalau lebih kecil itunya bentuknya Pak lebih lama itu untuk buat daya simpan. Saya minta usul, kalau misalkan ini sudah berhasil, jangan seperti kedelai Pak, impor. Nanti kalau kacang hijau udah impor, jatuh lagi petani gitu. Tolonglah. Seperti dirasakan kami sekarang kedelai, harganya konsumsi murah Pak. Sekarang alih fungsi di sini ada program. Tadinya kedelai aja Pak di saya. Sekarang ada untuk perbenihan kacang hijau, petani biur ke kacang hijau semua. Kalau kita kebutuhan kacang hijau nasional tuh baru tercukupi 12% Pak. Iya. Kebutuhan benih baru 12%, artinya masih potensi 78 ya. 78%. Jadi jangan khawatir Pak, pasar tuh terbuka lebar. Alhamdulillah, tapi sekarang juga untuk kacang hijau banyak yang cari. Sekarang harga berapa? Hampir 17,5 per kilo. Konsumsi itu. Coba Bapak bawa anak-anak muda milenial ya jual online. Iya, mudah-mudahan. Kalau Bapak kan udah bersertifikat nggak masalah online. Kalau yang bermasalah tuh yang belum dilepas, belum dilabel, dijual online tuh nggak boleh. Nah, kalau Bapak coba yang bapak yang anak muda itu Pak, kan tinggal daftar apa ya ke Tokopedia atau apa, bisa itu. Banyak jalan Pak, tidak harus Bapak keliling nih door to door nih saya punya benih. Tapi sekarang malah yang lebih cepat online gitu. Ya, cuman jangan belum berlabel, belum dilepas Bapak jual itu aturannya kena hukum. Iya. Aturannya boleh. Nah, sekarang kan ada yang jagung tuh di repacking ya, beli 5 kilo di packing 10 butiran dijual, itu udah melanggar Pak. Kalau kena pasar ini. Itu kedelai itu Pak yang produk edamame itu udah bijian jualnya Pak. Kalau edamame kan konsumsi ya. Bukan Pak, itu awalnya kan dari yang bersertifikat. Itu Pak. Ya. Kayak gitu repacking tuh nggak boleh sebetulnya. Di produsennya justru yang harus merasa dirugikan. Itu Pak, ambil anak milenial putranya Bapak atau siapa, suruh daftar online kan nggak susah kan, jual online. Itu ada lagi Pak, di DMB Padi ini kan Majalengka juara 1. Iya. 2000 berapa ya? Penasihin ya 2018 Pak. Nanti saya mau mampir. Kalau nggak salah Bapak sering kesana ya Pak. Kalau mau ke Indramayu mah Iya. Kelewatan kalau ke Indramayu. Iya. Ada lagi Pak? Ini tadi Pak, nambah. penyuluh Pak Eti, dari koordinator kecamatan. koordinator kecamatan. Silakan Pak. terima kasih Pak.
selaras dengan positif seperti ini. Alhamdulillah di kelompok tani lipat ini unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembenihan kacang hijau ini sudah mendukung untuk pengembangan dari segi kelompoknya, dilihat di Pak Mamon ini relatif tekernya sudah mendukung, dan itu selaras dengan tujuan dulu Pak, yang akhirnya mensejahterakan para petani. Nah, dengan itu kami berharap ya untuk tahun depan, karena biasanya di MT3 itu kita berkecimpung di palawija gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada dukungan kembali. Oke, gitu ya Pak, cari tempat soalnya mantap. Jadi dari saya seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan ini memberi manfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kegiatan hari ini sudah selesai. Matahari udah di atas, panas banget. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Ya shop action body. Oke guys, Jadi hari kali ini kita lanjut dari Desa Pasir lanjut ke Desa Majasuka. Oke, kita mau lihat Pantek. sumur pantek yang sudah jadi, yang sudah keluar air ya Bu ya. Iya. Oke, Desa Majasuka, Kecamatan Palasa. siap siap.